Penembakan polisi yang berada di jalan secara random bukan hanya baru terjadi, tapi sudah ada lebih dari 6 kalau tidak salah ya kasusnya, yaitu Aibda Soekardi di depan gedung PKP, Aibda Kus Hendratma di daerah Pondok Aren, Aibtu Dwi Yatna di Ciputat, Aibda Fatah Saktiono di Cirende, Brigadir 1 LS di Poso, Brigadir 1 NR di Poso, Brigadir WN di Poso, dan Bribka Dwidata Subekti di Solo. Secara random katanya mereka menjadi sebuah korban penembakan misterius yang mungkin sampai sekarang belum selesai ujungnya. Oke, Dita. Terus pada saat kan Dita tahu bahwa kasus penembakan ini udah banyak sebelumnya ya? Iya. Pernah nggak Dita kepikiran atau takut bahwa aduh kok ada penembakan polisi gitu? Takut ayah satu saat bisa kejadian dengan ayah gitu. Pernah nggak kepikir itu gitu? Gimana ya? Takut sih pasti. Tapi emang udah jadi tugas polisi, jadi mau gimana? Ya, kayak gitu mah resiko. Ya udah, jadi udah kayak gini mau diapain lagi? Tapi pernah nggak pada saat mungkin Dita tahu ada kasus-kasus sebelumnya terus Dita ngomong ke ayah hati-hati di jalan, ada kasus penembakan? Iya kok, nggak aku, ibu juga sering ngingetin ayah. Ya, mau gimana lagi diingetin juga, tapi udah kayak gini kejadiannya kan, mau diputar ulang, nggak mungkin kan? Terus tadi saya sempat dengar di belakang katanya Dita mengatakan Dita nggak terima dengan kasus ini ya. Iya. Apa yang Dita inginkan deh dari kasus ini? Yang aku inginkan tuh penjahatnya tertangkap deh. Ayah kan nggak salah apa-apa. Masa ditembak? Ayah juga nggak ada musuh. Gimana? Kasian ibu kalau kayak gitu. Emang dia nggak mikir apa? Ayah jadi yang ayah yang nyari duit, ibu rumah tangga. Terus kalau ayah jadi lembut, siapa yang biayain? Kan nggak ada. Bapak sendiri berharap apa dari kasus ini? Ya, kami sekeluarga berharap agar kasus ini dapat terungkap gitu Mas. Dan mungkin ya kejadian ini yang untuk yang terakhir kali Mas bagi untuk korban ya Mas ya, untuk terutama ya untuk polisi ya, jangan sampai terulang lagi gitu. Dan mudah-mudahan kasus ini dapat terungkap dan si pelaku dapat dihukum seberat-beratnya Mas. Amin. Apa sih yang kamu pengen ngomong sama pelaku kalau misalnya ketangkep? Aku pengen ngomong, lo orang, lo nggak mikir apa? Itu ayah gua, nggak salah apa-apa. Jangan mentang-mentang dia polisi, main tembak aja. Nggak semua polisi kayak gitu. Seperti aku pengen dia tuh sadar. Polisi tuh sebenarnya apa? Jaga keamanan. Ngapain coba ditembak-tembak? Nggak punya otak dia namanya. Adik punya adik kan, berarti ya? Punya. Adik dekat sama ayah. Dekat. Adik gimana waktu tahu ayah jadi korban? Aku punya adik 2. Devi kelas 2 SMP, Adi kelas 2 SD. Yang Devi ini nangis zer banget nangisnya. Yang Adi karena masih 2 SD ya, pas tahu ayah meninggal dia nangis. Tapi mungkin karena dia nggak terlalu ngerti ya, jadi ternangis, terdiam kayak biasa, ternangis lagi kayak gitu. Orang waktu itu aja Adi juga ngigu malam itu. Adi nih tidur tiba-tiba dari posisi tiduran ke posisi duduk, masih merem tuh.
mungkin waktu itu ayah punya janji ya, kalau misalnya adik sekolahnya bener, ayah mau ngasih hadiah buat adik. Terus adiknya ngigo, bilang kayak gini sambil merem. Ayah nggak tahu sambil ngomong apa gitu, kayak lagi ngomong cakap gitu sama ayah. Udah selesai ngomong, langsung tiduran lagi dia. Nggak tahu kenapa tuh. Aku kasihan, dia masih kecil. Saya dengar katanya ayah meninggal dalam keadaan tersenyum, benar ya? Iya. Gimana ya? Waktu aku tahu kabar sama ayah tuh, aku bener-bener nangis, terpukul banget. Aku ngeliat ayah kan selesai diotopsi ya. Udah nih, aku ngeliat, badan belum dimandiin tuh. Muka ayah di situ cerah banget. Begitu dia merem sambil senyum, kelihatan giginya kayak gini. Biasa. Di situ aku baru ngerasa ayah aja ikhlas. Kenapa aku enggak? Aku nggak mau buat dia sedih. Kayak gitu. Berarti sekarang kamu yang harus jaga adik-adik juga dong ya? Iya, itu pasti. Tapi siapa lagi? Aku kan anak yang paling gede. Aku juga nggak tega ibu ditinggal kayak gitu. Apalagi dengan cara ayah ditembak. Padahal dia kan nggak salah apa-apa. Ayah punya pesan nggak terakhir buat kalian semua mungkin? Kalau pesan sih gimana ya? Sebelum ayah pergi bertugas. Itu udah lama banget. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, ayah selalu bilang kayak gini. Upi kan anak pertama nih. Kalau bisa Upi harus sukses ya. Saya gimana? Kalau Upi sukses tuh, pasti kan ngebawa adik juga bisa dibantu, juga jadi ikutan sukses. Mungkin dengan cara Upi sukses, adik jadi ngeliat, oh kakaknya sukses loh, ya aku juga pasti harus sukses, kayak gitu. Saya selalu pesan kayak gitu terus. Berarti kamu punya janji sama ayah ya untuk sukses ya? Iya, insya Allah bisa. Oke, kita dukung ya, pasti bisa ya. Jujur saja berat saya untuk bertanya lebih dalam lagi ya, karena buat saya kasusnya juga tidak jelas gitu ya, maksudnya apa masalah sebenarnya dan kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi saya rasa tadi seperti Bapak katakan, yang mudah-mudahan ini menjadi kasus terakhir ya Pak ya. Ya, terakhir. Dan tidak terulang lagi gitu ya. Anda sendiri melihat keadaan anak-anak gimana Pak sekarang? Ya, anak-anak masih dalam kondisi trauma ya. Masih dalam kondisi trauma. Jadi kami sekeluarga berusaha membantu supaya dapat memberikan ini ya, rasa nyaman ya. Jadi kami sebagai omnya, saya ya itu masih supaya rasa dia, supaya nggak merasa kehilangan ayah gitu kan. Sabar ya Bu ya. Oke. Setelah yang satu ini saya akan mengundang perwakilan dari Humas Kapolri. Saya akan bertanya-tanya sebenarnya kejadian apa ini dan bagaimana cara kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam.